Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang anatomi dari genitalia feminina. Yang pertama, untuk genitalia feminina yang sistema interna, dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ovarium, yang kedua ada tuba uterina, yang ketiga ada uterus, dan yang terakhir ada vagina. Untuk sistema genitalia feminina yang eksterna, yang pertama ada mons pubis, yang kedua ada labia mayor, yang ketiga ada labia minor, yang keempat ada klitoris, yang kelima ada vestibulum vagina, yang keenam ada bulbus vagina, dan yang terakhir ada glandula vestibularis. Lalu selanjutnya di ovarium itu terletaknya di fossa ovarica di dinding lateral dari pelvis. Lalu di ovarium itu ada penghasil sel telur atau ovum, ada penghasil estrogen oleh sel TK, lalu ada penghasil progesteron oleh corpus luteum. Lalu untuk ekstremitasnya itu ada 2, ada yang tubaria dan uterina. Tubaria itu menghadap ke ostium abdominal tube uterin, yaitu terdapat fimbre ovarica dan ligamentum suspensorium. Lalu yang uterina itu menghadap ke uterus, terdapat ligamentum ovarii proprium dan ligamentum flatum uterii. Selanjutnya pada ovarium dia memiliki 2 fascia, yaitu fascia lateralis yang bersinggungan dengan peritoneum pada parietal, kemudian pada fossa ovarica. Dan selanjutnya ada fascia medialis yang ditutupi oleh fibra uterin. Nah, ovarium juga memiliki 2 margo. Yang margo pertama mesovarius, adanya hilus ovari dan dilekati oleh mesovarium. Kemudian pada margo yang kedua ada libera, sisi cembung tidak berikatan dengan apapun. Fiksasi ovarium. Nah, fiksasinya itu ada 2. Yang pertama, ligamen ovarii proprium. Nah, itu fiksasi ovarium ke dinding uterus. Lalu yang kedua ada ligamen suspensorium ovarii. Nah, itu fiksasi ovarium ke dinding pelvis. Nah, di sini terdapat arteri vena ovarica, plexus ovaricus sama vasa lymphatica. Mesovarium, yaitu merupakan penghubung margo mesovaricus dengan ligamentum latum uteri pars dorsalis. Nah, perbatasan mesovaricum dengan korteks ovarium yang diliputi epitel kuboid itu disebut dengan linea Fore-Waldeyer yang berupa garis putih atau hilus ovaricus. Nah, hilus ovaricus itu merupakan tempat keluarnya pembuluh darah, saraf, dan vasa limfatik. Kemudian untuk vaskularisasi dan inervasi dari ovarium, yang pertama untuk vaskularisasi ovarium itu divaskularisasi oleh arteri ovarica dan rami ovaricus. Kemudian itu merupakan cabang dari arteri uterina, yang mana arteri ovarica itu berasal dari aorta. Kemudian untuk inervasi ovarium sendiri itu berasal dari plexus ovaricus dan juga plexus hypogastricus superior. Tuba uterina. Yang pertama untuk fungsi tuba uterina sendiri yaitu untuk menyatukan ovum dari ovarium ke uterus. Sedangkan untuk fiksasi difiksasi oleh mesosalping, dan untuk tempat fertilisasi sendiri ada di ampula. Tuba uterina divaskularisasi oleh yang pertama arteri ramus tubericus, sedangkan untuk vena ada vena ovarica dan vena uterina. Sedangkan untuk inervasi yaitu diinervasikan oleh nervus hypogastricus. Selanjutnya adalah uterus. Struktur anatomi dari uterus meliputi fundus, corpus, cavum, cervix, dan isthmus. Untuk di corpus terdapat vasies ventral yang berhadapan dengan vesica urinaria. Nah, di antaranya terdapat ruang excavatio vesico-uterina. Selanjutnya ada vasies dorsal yang berhadapan dengan rektum dan di antaranya terdapat ruang cavum Douglas. Lalu untuk di cervix terdapat portio dan fornix. Ini adalah gambar daripada excavatio atau ruangan yang berada di depan dan juga di belakang daripada uterus. Ruangan yang di depan daripada uterus itu disebut excavatio vesico-uterina, sedangkan yang di belakang itu adalah cavum Douglasi. Dan gambar yang di sebelah ini adalah portio yang dilihat dengan inspekulo. Ini adalah portio dilihat dari samping. Portio ini adalah penonjolan daripada cervix, sedangkan yang ini adalah fornix.
Fornix ini adalah penonjolan daripada dinding rahim. Selanjutnya yaitu 5 fiksator uterus. Yang pertama ada ligamentum latum uteri, kemudian ligamentum teres uteri, kemudian ligamentum sacrouterin dan ligamentum cardinal uteri. Kemudian diafragma pelvis yaitu musculus levator ani dan plica fascico-uterin, retrovaginalis dan sacrogenital. Genitalia eksterna. Nah, yang pertama itu ada mons pubis. Nah, mons pubis itu tempat yang ditemui oleh rambut. Nah, kalau labia mayora itu pertemuan, kalau yang di anterior itu dia menjadi commissura labiorum anterior. Kalau di posterior dia akan menjadi commissura labiorum posterior. Terus kalau yang labia minora itu kalau di anterior dia bertemu nanti akan menjadi frenulum clitoris dan preputium clitoris, dan kalau yang di posterior dia akan menjadi frenulum labia minor. Terus kalau clitoris itu sebagai organ erektil. Terus kalau yang Bartolini dia itu sebagai lubrikan coitus. Untuk vaskularisasi inervasinya arteri plexus nervus pudendi. Sekian video presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.